Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Pena Kasmita, saya adalah mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat untuk menempuh ujian tengah semester. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu makanan dari Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjar, yaitu ikan patin baubar. Patin baubar merupakan makanan yang berupa pepes dari ikan patin yang dibaluri dengan bumbu-bumbu berbagai macam rempah, lalu dimasak dengan cara dibakar menggunakan tungku dan bara api hingga rempah-rempah meresap ke dalam daging ikan patin. Perlu diketahui, di perairan sungai-sungai Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjar, sangat mudah menemukan ikan patin dan di era seperti sekarang juga, banyak orang-orang Kalimantan Selatan yang sudah membudidayakan ikan patin. Ikan patin baubar sendiri cocok dimakan dengan nasi hangat dan sambal terasi. Saya akan menjelaskan bahan-bahan dan cara pembuatan ikan patin baubar terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ikan patin baubar adalah 2 ekor ikan patin, 1 sendok teh air jeruk nipis, 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah, 100 ml santan, 1 sendok makan air asam, 3 tangkai daun kemangi, 3 sendok makan minyak, 2 buah bambu dengan diameter 8 cm dan panjang 35 cm, daun pisang untuk membungkus, 8 buah cabai merah besar, 4 buah cabai rawit merah, 10 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 3 cm kunyit, dan 3 cm jahe. Berikut ini akan saya jelaskan cara pembuatan patin baubar. Yang pertama adalah kita akan melumuri ikan patin dengan 1 sendok teh garam dan air jeruk nipis, kemudian diamkan selama 15 menit. Selanjutnya kita akan menumis bumbu halus, daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk sampai harum. Tambahkan garam dan gula merah, lalu aduk hingga merata serta tuang santan dan air asam. Lalu aduk kembali hingga merata dan masukkan daun kemangi. Aduk masakan hingga terlihat layu, kemudian angkat. Ambil daun pisang dan beri sedikit tumisan bumbu. Letakkan ikan di atasnya, lalu kita tutup dengan sisa tumisan bumbu dan bungkus. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan bungkusan yang berisi ikan ke dalam bambu, kemudian kita bakar sampai matang dan bumbu meresap. Dan jika bumbu sudah matang dan bumbunya sudah meresap, ikan patin baubar siap untuk dihidangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan dan cara pembuatan sambal terasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sambal terasi adalah 100 ml minyak goreng, 150 gram cabai rawit merah, 100 gram cabai merah besar, 15 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 100 gram tomat, 2 sendok makan terasi bakar, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula merah, dan 4 buah jeruk limau. Yang berikut saya akan menjelaskan cara membuat sambal terasi. Yang pertama adalah kita akan memanaskan minyak, lalu kita tumis cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan tomat hingga harum. Lalu kita akan angkat dan tiriskan, lalu masukkan ke dalam cobek. Dan saat sudah di dalam cobek, kita akan menambahkan terasi bakar, garam, dan gula merah, lalu kita ulek hingga halus. Lalu akhirnya sambal terasi bisa disajikan bersama dengan potongan jeruk limau. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah penyebaran bumbu dan rempah di wilayah Kalimantan. Indonesia sendiri merupakan negara pemasok terbesar dalam pasar lada internasional. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hampir menguasai hampir seluruh kebutuhan lada dunia, hampir sekitar 80%. Ada 9 negara yang menjadi pemasok dominan lada di dunia ini, salah satunya yaitu Indonesia, yang merupakan negara yang paling besar dalam mengekspor lada. Daerah penghasil lada terbesar itu ada di Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Hasil pengolahan lada yang terkenal itu ada 3 jenis. Lada hitam, lada putih, dan hijau. Tetapi dari 3 jenis olahan ini yang dikenal hanya lada hitam dan lada putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan bumbu dan rempah. Bumbu dan rempah mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. Lezat tidaknya suatu makanan sangat tergantung pada bumbu dan rempah yang ditambahkan ke dalamnya. Istilah bumbu sering dipertukarkan dengan istilah rempah dan dianggap memiliki arti yang sama. Rempah bisa digunakan dalam bentuk segar, kering, bentuk utuh, atau gilingan. Bagian tanaman yang digunakan bisa berasal dari batang, umbi, akar, biji, daun, bunga, dan sebagainya. Contohnya antara lain daun kemangi, daun bawang, serai, jahe, kunyit, lengkuas, bawang merah, dan bawang putih.
Sedangkan bumbu disajikan sebelum makanan tersebut disajikan, yang ditunjukkan untuk memperkaya rasa, aroma, atau penampakan keseluruhan dari suatu produk makanan. Bumbu juga ini memiliki contoh seperti garam dan MSG. Oke, dan yang terakhir saya akan memberikan pesan dan kesan untuk masyarakat Indonesia dalam memajukan masakan dan makanan daerah khas Indonesia. Indonesia, kita merupakan negeri yang terkenal kaya akan budaya. Budaya yang bermacam-macam tersebut merupakan salah satu kekuatan yang juga sekaligus menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Indonesia sejatinya menyimpan kekayaan kuliner yang melimpah dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai negara yang terkenal dengan keragaman budayanya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki ragam makanan dan jajanan khas daerah yang mencirikan daerah bahkan identitas suku tertentu. Karena itu, untuk melestarikan kekayaan bangsa yang salah satunya terwujud dalam keanekaragaman kuliner Indonesia yang kaya akan cita rasa. Salah satu cara melestarikan budaya adalah lewat jajanan dan santapan kuliner asli kita. Hal ini memang terdengar aneh, namun kegiatan ini memang sudah dilakukan sejak lama agar kebudayaan asli kita tidak hilang dan musnah. Kuliner memang dianggap media yang tepat untuk menyuarakan dan memperkenalkan budaya asli bangsa kita. Santapan kuliner Indonesia pun memang sangat banyak dan beraneka ragam. Belum lagi keunikannya. Hal inilah yang menjadi nilai lebih mengapa lewat jajanan dan makanan kulinerlah budaya Indonesia pantas untuk dilestarikan dan juga dijaga keberadaannya. Makanan khas memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan budaya, karena seiring berjalannya peradaban, makanan memang tidak pernah lepas dari kehidupan. Oleh karena itulah, kebudayaan erat dan berjalan beriringan dengan kuliner. Melestarikan budaya memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi dengan niat tulus dan usaha dan dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, mungkin melestarikan budaya menjadi hal yang mudah, tapi memang tidak begitu adanya. Masyarakat dengan swadaya sendiri akan bangkit untuk menjaga juga melestarikannya. Yang terpenting adalah melestarikan dan memperkenalkan budaya kita, terutama di bidang kuliner kepada bangsa kita sendiri dan bangsa lain, agar setiap orang bisa mengenal dan ikut melestarikan.